Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang ya sebagaimana nomenklatur dari SKPD yang hadir pada hari ini, yaitu tentang pembangunan transparan dan bebas korupsi. Begitu ya Pak Haji Joko. Oke, baik saudara pendengar. Iya, kita akan pencerahan dulu ya dengan mendengarkan penjelasan apa yang dimaksud dengan pembangunan transparan dan bebas korupsi seperti apa begitu. Silakan Pak Haji Joko. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly dan kru bersama kawan-kawan di sini, para pendengar Tontong Pandam FM yang kami cintai. Pada pagi hari ini kami sangat berbahagia dan senang sekali bisa menyapa semua warga Kabupaten Tanah Laut, dan alhamdulillah kita hadir bersama Bu Ayu, Bu Ina dan Pak Alpian dari Inspektorat, dan sebagaimana dijadwalkan kita akan sama-sama nanti akan membahas tentang bagaimana transparansi dan pengendalian korupsi yang ada di penjagaan korupsi yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Jadi para pendengar sekalian, kami dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut memang punya tupoksi sebagai salah satu institusi yang memang melakukan pengawasan, pengendalian. Jadi tugas kita ini memberikan penjaminan agar pembangunan dan pemerintahan itu dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jadi kadang-kadang terus terang di kalangan pemerintahan bisa jadi momok katanya. Iya. Padahal tidak. Jadi kayak menakutkan gitu ya. seperti itu dianggapnya. Tapi sebenarnya sejak kami ditugaskan di Inspektorat, kita merubah mindset itu. Yang dulu Inspektorat itu seperti watchdog, anjing yang menggonggong lah. Menakutkan, seram. Padahal orangnya cantik-cantik ya. Kayaknya sampai sekarang deh, Pak. Kayaknya Iya. Kita selama ini sudah menggunakan pola kemitraan. Jadi kita bekerja dengan semua SKPD itu sebagai mitra. Dan alhamdulillah selama ini kami bertugas di Inspektorat selama kurang lebih 3 tahun. Banyak sudah progres capaian yang kita capai, dan itu berkat dukungan kawan-kawan di Inspektorat. Di sana ada APIP, ada auditor, ada PDOPD yang melakukan kegiatan pemeriksaan, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar, walaupun yang namanya kendala itu pasti selalu ada. Kalau nggak ada kendala nggak asik ya. Mbak Nelly, yang sering kita hadapi ini keterbatasan tenaga. Jadi kawan-kawan di Inspektur Pembantu juga kadang-kadang membagi waktu untuk tugas-tugas mandatori. Di Inspektorat itu banyak sekali tugas-tugas mandatori. Jadi tugas dari pusat. Mengaji ajian membelah diri ya? Ya, mungkin di kamar kayak itu Pak. Oh gitu. Jadi kami itu ada dari BPKP, dari BPK, dari Kemendagri, dari KPK sendiri ada. Jadi alhamdulillah semua walaupun berat sudah bisa kita coba kelola dengan teman-teman, dan alhamdulillah nantilah sambil jalan kita akan sampaikan bagaimana di Kabupaten Tanah Laut ini dalam upaya-upaya pencegahan korupsi dan juga dalam rangka transparansi tadi. Jadi kami bersyukur Bu Ayu ini mantan Kabak pengadaan di Setda, jadi sangat tahu lah. Kita selama ini dalam rangka melakukan pembangunan khususnya fisik itu sudah sangat transparan, karena kan sudah dengan pola lelang. Nanti bisa menambahkan Bu Ayu, dan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kita akan terbuka. Jadi apapun proyek yang atau kegiatan program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, kita akan terbuka. Kita sampaikan kepada publik, ini loh ada program, siapa yang ingin berpartisipasi untuk sama-sama membangun di Kabupaten Tanah Laut. Pak Joko, kata terbuka, ini kata terbuka, transparan kata orang ya. Nah, ada hal-hal yang memang boleh dibuka secara plor gitu ya, tapi ada hal-hal yang memang kayaknya agak kurang bisa terlalu dibuka. Nah, ini bagaimana penjelasannya nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Nelly. Jadi memang seperti itu. Jadi kami setuju sampaikan oleh Mbak Nelly. Dalam satu hal kita memang di era reformasi ini kan ada keterbukaan. Tapi kita kan punya lembaga yang ada semacam tim yang memang mengelola informasi daerah. Nah, jadi itu nanti mungkin Bu Ayu bisa menambahkan. Itu nanti akan memfilter. Jadi tidak semua bisa disampaikan. Itu kan sangat beresiko gitu ya. Betul. Dan ini terus terang saja kita sebenarnya dengan kawan-kawan LSM itu terbuka saja. Tapi ada hal tertentu yang memang
Kalau ini dibuka justru akan meresahkan. Artinya terbuka terbatas gitu ya. Betul, terbuka terbatas orang yang dapat mengetahui, terbatas dengan hal-hal yang harus diketahui gitu. Iya. Apalagi ini kalau lagi pemeriksaan khusus itu nggak bisa dibuka-buka karena itu banyak rahasia kan seperti itu. Betul sekali. Dan Mbak Ayunya pun nggak mau dibuka-buka juga. Kemudian untuk kegiatan dalam rangka kita penjagaan korupsi kita alhamdulillah. Jadi tahun ini trennya sangat bagus. Nah, tahun yang lalu kita memang ada penurunan nilai MCP itu monitoring Center of Prevention ya, artinya bagaimana kita monitor untuk mencegah terjadinya korupsi. Jadi tahun yang lalu kita 88, sekian persen. Tahun ini 95. Yang dulu kita di urutan ke-5 di Kalsel, sekarang udah urutan ke-4 di Kalsel. Alhamdulillah 95,35% capaian kita. Itu yang paling tinggi. Jadi Bu Nelly mungkin kesempatan ini juga ulun secara pribadi mungkin kesempatan nih harus hadir. Betul. Karena insya Allah TMT 1 Februari nanti ulun sudah purna tugas. Jadi ini kesempatan yang baik ulun mengucapkan terima kasih untuk seluruh masyarakat Tanah Laut yang selama ini sudah membantu tugas-tugas kami di Inspektorat, dan juga dengan kawan-kawan yang di Inspektorat banyak sekali sudah mereka memberikan dukungan. Jadi ulun ujar orang Banjar mau itu ulun nih gimanis. Haruan sisitan terakhir. Haruan atau kakap tuh. Sisitan terakhirnya gimanis gitu nah. Jadi di penghujung tugas kami sebagai inspektur di Inspektoratnya alhamdulillah capaian-capaiannya sangat bagus, tinggi, dan itu berkat dukungan kawan-kawan semua. Jadi tahun ini kita dapat penghargaan, dapat nilai PB untuk Sakip. Itu langsung diserahkan oleh Menteri Menpan waktu itu dan diterima langsung oleh Pak PJ Bupati. Itu mungkin sebagian gambaran ya nanti. Kalau kegiatan pencegahan korupsi nanti secara detail sudah banyak kegiatan-kegiatan kita lakukan, kegiatan sosialisasi dan juga ada pengendalian gratifikasi juga ada. Kita punya timnya. Jadi nanti mungkin bisa banyak ditambahkan Bu Ayu kegiatan apa saja. Mungkin itu pengantarnya dulu Bu. Baik. Terima kasih. Baik. Saya ke Bu Ayu. Mbak Ayu. Siap. Iya. Orang biasanya kalau yang transparan kemudian bebas dari korupsi secara kata-kata mungkin mudah dipahami ya. Nah, tapi apa yang menjadi indikator atau yang menjadi ukuran dari sebuah pembangunan yang transparan dan bebas korupsi. Baik, terima kasih. Saya ucapkan dulu kepada Pak Inspektur yang dari tadi juga sudah menjelaskan secara umum dulu. Dan sebelumnya saya boleh berpantun dulu nggak, Bu? Boleh, silahkan. Iya. Mantap. Kemarin hari Rabu, hari ini hari Kamis. Senang di udara buhan kami ketemu dengan buhan pemirsa yang manis-manis. Alhamdulillah. Cakep banget. Oke. Ya besok hari Jumat kalau hari ini hari Kamis. Baik, tadi menanggapi dari Bu Nelly tadi. Ya, pembangunan yang transparan dan juga bebas korupsi. Ini sangat ideal sekali untuk seluruh kita di pemerintahan ya, tidak hanya di pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tapi di seluruh pemerintahan Indonesia. Nah, adapun pembangunan di sini untuk Tanah Laut sendiri ya, Pak ya, dan Ibu yang lain, itu tidak hanya SKPD di pemerintahan, tapi juga di desa. Kita juga Inspektorat juga menaungi ataupun menjadi sebagai APIP ya, aparat pengawasan internalnya pemerintah yang untuk tidak hanya di SKPD tetapi juga untuk sampai di desa, pemerintahan desa. Nah, adapun pembangunan yang transparan tadi juga disentuh dengan kata-kata ada terbuka. Dua diksi yang mirip, mungkin orang berpikiran ada mirip, tapi sebetulnya adalah berbeda. Dan selalu dua diksi ini disandingkan gitu kan, terbuka, transparan. Dan kita ketahui bahwa yang namanya transparan itu sebetulnya adalah kita bisa melihat, tetapi itu masih ada batasan. Nah, itu dia. Transparan itu adalah jadi kalau ada kata-kata yang kalimatnya ini transparan, sebetulnya semua pengumuman yang dibilang orang itu terbuka itu adalah sesuatu yang memang transparan. Nah, kalaupun ada yang terbuka, tadi kata Bapak terbuka itu terlalu mencolok. Iya, nah yang namanya terbuka itu yang saya maksud. Mungkin di orang-orang itu ini yang salah kaprah nih, karena gara-gara terbuka dia semuanya minta semua. Nah, itu dia. Itu yang perlu kita pahami dan itu yang perlu kita jelaskan pada masyarakat kita. Nah, kalimat itu adalah bahwa ketika informasi secara terbuka tetapi itu prinsipnya transparan. Informasinya terbuka, tetapi kalian memang hanya sekedar tahu terkait informasinya. Tetapi apapun yang ada di dalam kegiatan informasi tersebut hanya orang-orang secara teknisnya itu hanya orang-orang yang
memenuhi kewenangan dan syarat itu tadi. Jadi jangan sampai nih ada katanya transparan, kita tanya masalah ini kok nggak mau dijelaskan gitu ya. Nah, mungkin transparan, katanya terbuka gitu ya. Iya, katanya terbuka. Iya. Nah, termasuk tadi kata Bapak ada PPID gitu kan. PPID itu memang salah satu jurus gitu ya, salah satu jurus adanya lembaga buat kita menyatakan bahwa kita sudah transparan loh gitu kan. Karena beberapa dokumen-dokumen bahkan dokumen anggaran kita pun sudah kita umumkan, bisa diambil di sana gitu, dan itu semua SKPD. Nah, terkait pembangunan transparan, terkait juga inspektorat, itu tidak hanya bisa tadi Bapak kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa sebagai watchdog, tetapi kita harus berkolaborasi, kita bermitra, dan bermitra itu ke semua sektor, tidak hanya di SKPD. Minimal dukungan ya. Oh, tidak sekedar dukungan Bu, tetapi benar-benar suatu yang ini. Kenapa? Karena yang namanya pembangunan yang transparan itu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Dengan istilah biasanya orang good governance gitu ya, tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, tata kelola pemerintahan yang baik ini berarti itu memang dimulai dari komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan itu mulai komitmen pimpinan mana saja nih? Berarti dari yang teratas, dari kepala daerah sampai dengan pimpinan dari sebuah unit terkecilnya pun. Jika ada unit itu berarti ada pimpinan unit paling bawah ya. Paling bawah pun sampai kepala desa pun itu adalah pimpinan gitu ya. Sampai ketua RT-nya pun itu adalah pimpinan. Betul. Nah, jadi setiap mereka ini ketika berkomitmen, komitmen itu kalau di dalam istilah audit itu ada semacam strategi GRC. GRC itu ada governance, tata kelolanya, R-nya itu risiko, berarti setiap pimpinan yang punya komitmen di dalam membuat tata kelola pemerintahan yang baik, dia harus mengetahui risiko-risiko apa saja yang ada di dalam pengelolaannya tersebut. Ketika dia tahu risikonya, maka di dalam risiko itu dia harus ada memitigasi dulu. Jangan sampai risiko ini terjadi. Risiko itu perlu kita ketahui bahwa risiko itu belum tentu terjadi ya. Ya kan, jangan salah, jangan sampai dengan bencana beda, musibah itu bencana itu adalah dari risiko, tapi risiko berarti ada mitigasinya yang harus kita lakukan, dan itu sebagai seorang pimpinan, nah itu juga harus mengetahui hal itu dan memahamkan itu ke semua yang ada di bawah. Nah, terakhir ada C-nya itu namanya compliance atau saya bilang kepatuhan atau bisa juga kontrol. Nah, disinilah sebetulnya perannya inspektorat. Artinya memastikan nih para pejabat ya, para pimpinan dengan organisasinya tersebut telah melakukan tata kelola yang baik, kemudian sudah memitigasi risiko, maka kami di inspektorat hadir sebagai melihat kepatuhan mereka terhadap hal-hal tersebut. Nah, kepatuhannya ini termasuk tuh di dalam tata kelola tadi transparan kata Bapak. Di pengadaan barang jasa salah satu yang transparan ada pengumuman RUP, ya kan. Sirup tuh ada ada tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapan yang memang harus dilalui. Sebelum kita melaksanakan pengadaan barang jasa. Oh ya sudah, berarti harus mengumumkan perencanaannya tersebut. Itu di sana. Kenapa? Karena ini biasanya nih tadi dalam tanda kutip ya, korupsi itu banyak berkaitan dengan pengadaan barang jasa. Biasanya kan pikirannya seperti itu. Pengadaan, pembangunan fisik, fisik dan lain sebagainya. Rentan lah di situ. Rentan di sana. Cuman kalau kita kulik kembali, kenapa ini terjadi? Sebetulnya aturannya sudah bagus kok, tata kelolanya sudah bagus kok gitu ya. Tapi berarti kembali lagi kepada komitmen tadi, komitmen pimpinan bagaimana dalam setiap sektor gitu seperti itu. Nah, kami dari inspektorat memang berupaya tadi kan juga dengan adanya program dari KPK, DMCP tadi itu sebenarnya adalah upaya kita bagaimana semua SKPD yang terlibat di dalam pelayanan publik memegang komitmen dengan baik, tapi tidak hanya di pengadaan sebetulnya, karena aset pun ada di dalam MCP, berarti aset ada termasuk juga di sini ada sampai kepada kegiatan juga jangan dianggap remeh kan ya. Nah, dari perencanaan penganggaran berarti sebetulnya kalau kita kulik lagi lebih jauh, apalagi di dalam indikator itu ya Pak Elvian ya, indikator dari MCP tersebut yang di nomor satunya apa? Perencanaan. Nah, berarti dari perencanaan anggaran, mohon maaf ya, saya tidak akan menyinggung siapapun di sini, tetapi kita kaitannya tadi kata Bapak bermitra dengan siapapun, berarti di perencanaan kita juga ini nanti berkaitan nih dengan para yang mulia anggota dewan terkait dengan perencanaan yang akan di sana. Nah, ini jadi step by step
one by one-nya ini sebetulnya sangat berkaitan. Iya, dan dari tahapan-tahapan ini inspektorat harus mengawal. Iya, betul. Nah, salah satu caranya makanya ada di setiap SKPD itu pembangunan SPIP. SPIP itu adalah sistem pengendalian interpemerintah. Ini jangan salah ya. Kalau APIP-nya itu memang di inspektorat, tetapi sistem pengendalian internalnya itu ada di setiap SKPD masing-masing. Jadi yang ketuanya siapa, pimpinannya siapa, kepala SKPD-nya. Begitu ya. Betul. Nah, kemudian mungkin ada yang tambahkan dari Bu Ina? Oh, belum. Iya. Oke, Mbak Ayu, bagaimana indikator apa yang menjadi ukuran dari sebuah pembangunan, dari sebuah kegiatan yang disebut dengan transparan dan bebas korupsi? Oke, kalau ukurannya yang satu berarti kalau dia transparan artinya segala keterbukaan yang disebut tadi keterbukaan publik ya. Ya, kata-katanya sih keterbukaan, tetapi itu sebetulnya adalah bagian dari transparan dan itu memang bisa mudah diakses oleh masyarakat. Nah, kemudian juga kita tidak anti dengan penggunaan teknologi yang memang itu untuk mempercepat secara digital ya, mempercepat informasi dan juga secara digital dan tercatat. Nah, itu salah satu faktornya. Terus juga yang tadi disebutkan itu juga sebagai indikator ya, nilai MCP ya Pak ya, itu bisa sebagai indikator juga. Terus juga kalau sekarang itu survei SPI. Survei penilaian integritas. Nah, itu juga suaranya Om Budi itu kemarin. Itu iklan juga, kita ya. Nah, itu juga sebagai indikatornya. Alhamdulillah tadi selain MCP, SPI kita juga untuk di tanah laut tahun 2024 itu di nomor 2 gitu ya, sudah bagus. Tetapi untuk tahun ini belum ada keluar nih, mudah-mudahan bisa lebih. Sudah. Kita 95,35. Enggak, itu SPI Pak, bukan MCP. SPI belum, SPI belum. MCP yang sudah. MCP yang sudah, SPI-nya belum. Oke, luar biasa. Ya, artinya ketika ada sebuah kegiatan dari SKPD, dari lembaga dan lain sebagainya, kita mulai dari perencanaan seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ayu. Bagaimana perencanaan ini dapat dikatakan sebuah perencanaan yang tidak ada peluang-peluang penyimpangan, Mbak Ayu? Enggak, kalau perencanaan itu sebetulnya semua ya, semua itu menyeluruh berarti. Betul. Nah, berarti dimulai dari perencanaan anggaran. Pertama, ketika kita membuat sebuah kegiatan perencanaan, dalam membuat anggaran kita harus tahu dulu kebutuhan organisasi kita apa. Betul sekali. Ya, artinya memang benar-benar itu kebutuhan ya, bukan keinginan. Jadi perencanaan itu berdasarkan kebutuhan. Ya. Nah, mengukur kebutuhan. Bagaimana kita mengukur kebutuhan, membandingkan Pak Inspektur antara kebutuhan dengan keinginan? Jadi begini, contoh saja ya, kalau di desa itu dilihat aspirasi warganya. Jadi yang banyak, warganya pingin ini, berarti itulah kebutuhan warga. Tapi kalau di SKPD kan punya beberapa metode gitu ya. Jadi ada yang menggunakan penelitian dulu, ada yang menggunakan semacam survei gitu ya. Artinya untuk di SKPD ini yang prioritasnya ini dulu dibangun. Ada kayak kajiannya begitu ya? Betul. Jadi kajian. Iya, kayak kajiannya begitu. Nah, sehingga memang benar-benar dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini adalah memang sebuah kebutuhan. Ya, yang punya. Bukan keinginan. Nah, itu dia. Saya tambahkan Bu Nelly. Jadi sebelum kita melangkah jauh, jadi di inspektorat itu bertahap. Jadi kita itu sudah melakukan kegiatan pengawasan lewat pemeriksaan tuh tidak serampangan ya. Artinya kita punya PKPT, punya program kegiatan pemeriksaan tahunan, dan kita itu ada 4 irban. Jadi irban pembantu 1, 2, 3 dan 4, dan ada irban sus. Biasanya sebelum irban sus turun tuh irban pembantu dulu. Contoh aja lah. Tadi turun dulu ya. Turun dulu. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan reguler mungkin Bu Ina bisa menambahkan. Jadi selama ini kawan-kawan APIP itu ya, yang di irban pembantu 1, 2, 3, 4 itu mereka melakukan kegiatan reguler. Memang kita belum karena waktu yang terbatas, kemampuan yang terbatas. Ini kita banyak sasarannya memang ke desa. Tapi saat ini pun pemerintah pusat sudah memberikan perhatian khusus untuk desa. Mungkin Bu Ina bisa menambahkan kegiatan yang reguler selama ini kita lakukan. Iya Pak, betul, termasuk audit kepatuhan kemarin yang terkait dengan dari MCP itu.
Mbak Ina, bagaimana Mbak? Ya, pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat ini, apakah terjadwal misalnya setiap berapa bulan atau periode atau apa begitu? Nah, lalu bagaimana sistem dari pemeriksaan itu sendiri, Mbak Ina? Silahkan. Terima kasih Mbak Nelly. Izin Pak Inspektur, terkait dengan metode kami untuk melaksanakan pengawasan pemeriksaan di desa atau SKPD, itu pertama kami punya PKPT, program pengawasan kegiatan pengawasan tahunan PKPT. Jadi selama 1 tahun itu kami sudah membuat perencanaannya dari selama 12 bulan, dan itu wajib kami lakukan gitu ya, ya karena sudah harus sejadwal dan harus sudah terpenuhi itu. Itu yang wajib ya? Yang wajib. Pengawasan yang wajib. Wajib, ya. Dan unsur-unsurnya pun sudah dimasukkan juga, termasuk di dalamnya ada kegiatan kayak mandatori dari BPK, BPKP, dari KPK, dari Itjen juga, dari Itjen Kemendagri juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau dilihat itu dari satu tahun itu sebenarnya waktunya kurang untuk melakukan kegiatan pengawasan ini. Karena itu kami harus dengan banyaknya objek yang harus diawasi. Benar sekali. Terus juga ada yang memang tidak bisa masuk, belum dimasukkan ke dalam program pengawasan kami, tetapi itu harus tetap dilakukan. Misalnya memang ada perintah langsung dari Pak Bupati misalnya, seperti itu. Ada kegiatan, tapi alhamdulillah sih sebenarnya sampai sekarang, jadi pada saat ini kita bersyukur karena ada Irbansus Ibu Ayu ini, dia kalau misalnya ya sapu jagat seperti itu ya Bu Ayu ya. Kalau ada kegiatan yang harus kita lakukan pengawasan atau bersifat bersifat khusus seperti itu, jadi itu langsung langsung dihandle oleh Irbansus seperti itu. Jadi kita lumayan bisa, jadi kita fokus untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat reguler seperti itu. Nah kalau yang bersifat reguler, Bu Ina, apakah setiap SKPD setiap bulan atau setiap triwulan atau seberapa jadwalnya gitu dilakukan pengawasan atau pendampingan atau bagaimana? Sehingga maksud saya ketika berjalan kegiatan dari SKPD atau lembaga atau unit lainnya begitu, mereka dapat terhindar dari penyimpangan secara dini. Katanya bukan secara reguler setiap ada atau ya, misalnya per 3 bulan atau semester, enggak seperti itu. Karena di dalam PKPT kita itu review itu mengacu ada itu kegiatan-kegiatan yang harus memang kita periksa seperti itu. Jadi ada audit, misalnya di tahun ini ada MCP KPK itu mengharuskan kita untuk melakukan audit terkait dengan misalnya optimalisasi pajak. Terus juga ada perjalanan dinas yang ada di dalamnya adalah di kegiatan untuk kita melakukan pengawasan terkait dengan perjalanan dinas. Tapi itu tidak semua SKPD. Jadi kita harus ada lihat SKPD tertentu begitu. Apakah yang terindikasi begitu? Enggak seperti itu. Banyak anggarannya atau gimana gitu? Ada beberapa kategori gitu seperti atau itu. Banyak kegiatan fisik atau banyak kegiatan pengadaan. Nah ini nih yang perlu kita dampingi nih. Ada seperti itu memang. Jadi semuanya itu kita harus lihat dulu seperti itu. Jadi apakah SKPD ini termasuk di dalamnya, salah satunya anggarannya besar seperti itu. Salah satunya yang biasanya kita lihat. Terus dia tidak pernah diperiksa selama beberapa tahun seperti itu. Terus kemudian mungkin aja ada laporan. Nah itu, jadi ada beberapa kategori kenapa kita memilih SKPD itu seperti itu. Bu Nelly, saya tambahkan. Iya, saya memang mau ke Pak Joko nih. Jadi begini Bu, alur pengawasan dan pemeriksaan yang kita lakukan. Kita ini memang setiap tahun kan diaudit oleh BPK. Jadi setiap tahun tuh LKPD kita diaudit. Nah,
biasanya kalau BPK itu punya catatan khusus, itu disampaikan ke kami. Ini tolong diperdalam katanya. Ya. Oke. Seperti itu. Jadi memang kadang-kadang keterbatasan BPK juga ada. Ada yang kadang terlihat. Nah, selama ini pola pengelolaan pemeriksaan itu kadang-kadang istilahnya jeruk makan jeruk. Iya, betul. Kalau sudah diperiksa BPK ya sudah. Karena mungkin kita kecuali ada rekomendasi mereka. Ya. Nah, kemudian benar kata Bu Ayu tadi, kalau misalnya ada sewaktu-waktu laporan, ada sewaktu-waktu apa? Sesuatu yang pengaduan itu bisa kita ada proses penanganannya. Tapi yang jelas sebenarnya kami membuka dengan semua SKPD, dengan semua desa itu forum untuk konsultasi, koordinasi. Jadi yang kata Bu Nele, pencegahan dari situ nanti. Kalau mereka belum paham atau belum tahu, silakan datang. Jadi kami membuka diri itu sudah sejak ulun ditugaskan di situ, silakan untuk berkoordinasi, berkonsultasi. Jangan sampai maksudnya ketika kita tidak memahami memaksakan diri. Kita tetap jalan dengan memaksakan itu beresiko, diri. Itu beresiko. Makanya sebaiknya khususnya ini ulun menghimbau nih rekan kita di desa, khususnya rekan kita kepala desa, kalau Bu Buan Pian masih meragukan ada mau hendak menggawe kegiatan, datang saja ke SKPD TNI dan juga ke kami. Jadi bisa dikoordinasikan, dikonsultasikan. Kalau memang ada beberapa koreksi ya kita koreksi. Betul. Supaya nanti gara-gara hendak pindah karena merasa ada masalah, tapi ternyata ada masalah. Jadi selama ini kita prosesnya seperti tujuannya itu. baik begitu ya Pak Joko, tetapi prosesnya prosedurnya yang kadang-kadang kita tidak menguasai. Sekali. Apalagi sekarang kan teman-teman kita baik di SKPD, baik di pemerintahan desa itu kan dituntut dengan kegiatan-kegiatan baru, hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat kita pada saat ini begitu. Dan itu sepertinya di dalam aturan-aturan terdahulu tuh belum ada. Jadi ada baiknya kita harus berkonsultasi. Betul. Kami membuka. Jadi inspektorat itu membuka diri untuk berkoordinasi, berkonsultasi, berkomunikasi apapun berkaitan dengan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Jadi selama kami bisa bantu, kita bantu. Kalau memang belum mampu, kita akan konsultasi ke atas lagi. Artinya inspektorat mempunyai ruang khusus untuk kita berkonsultasi kapanpun selama jam dinas gitu. Betul. Jadi begini Bu Nelly, di inspektorat itu kan ada 4 irban, termasuk Irbansus dan juga ada EPLAP gitu ya, pelaporan. Jadi misalnya SKPD Dinas Pertanian Perkebunan itu kan di bawah koordinasinya Bu Ina di Irban 4. Jadi silakan nanti ke Irban 4. Nanti kalau misalnya dari Diskominfo itu di Irban 2. Nah, Irban 2 seperti Irban 3 kalau nggak salah Diskominfo. Nah, seperti itu. Nah, terus saya tambahkan lagi sekali nih, mungkin nanti bisa dilanjutkan Pak Alpian. Jadi gini, keberhasilan kami selama ini, terus terang ulun bertugas nih istilahnya ulun gimana itu banyak hal yang yang kami membahagiakan capai. Gitu ya. Makanya jadi awet anom Pian. Jadi alhamdulillah menjelang akhir tugas ini dimanis. Jadi pola kami yang selama ini kami lakukan, koordinasi itu sangat penting Bu. Koordinasi, komunikasi. Betul. Jadi pada saat kami mencapai MCP yang 95,9%, kemudian tindak lanjut kami. Saya dulu pertama kali bertugas di inspektorat, tindak lanjut terhadap temuan BPK itu baru 61%. Sekarang sudah 85,35% ya Pak Alpian. Nah, itu signifikan sekali. Iya, karena dari sekian ribu temuan bisa kita selesaikan. Nah, itu pola dan kita. Dan mencapai itu tidak mudah ya. Mungkin Pak Alpian bisa menambahkan lah nanti bagaimana prosesnya untuk penyelesaian tindak lanjut dan MCP ini. Pak Alpian gigih. Iya, baik. Pak Alpian, bagaimana Pak? Pak Alpian gigih menagih. Siap Ibu, terima kasih. Bin Pak Inspektur. Canggih ya, cangkal menagih. Ini mungkin kata Pak Inspektur tadi game manis. Nah, iya. Game manis dan saya akui itu. Iya. Dan saya tidak membantah karena memang terlihat dari forum beliau. Hari ini momen spesial Bu. Iya, betul sekali. Hari ulang tahun beliau, kita bisa berkumpul di sini Bu. Dan mungkin dia langsung. Happy Milad Pak. Iya. Ulun sarulah pian ke kantor kan. Ya mungkin ini terkait dengan tindak lanjut temuan Bu. Tindak lanjut temuan yang kami bantu komunikasikan dengan pihak terkait. Itu mungkin sudah berproses dan progres naik. Karena pesan kata beliau tadi, waktu beliau pertama menjabat itu capaian kita cuman hasil semester 1 2021 itu 61,70%. Sekarang dari hasil berita acara yang kami terima, yang hasil dari 1188 temuan yang ada di tanah laut, itu udah yang dianggap tuntas itu sudah 1000
hampir 975-an. Jadi ada 85,35%. Oke. Dan sisanya ini sekitar 100-an itu masih berproses telaahan, Bu. Jadi kemungkinan bertambah tuh ada, karena setiap temuan dan rekomendasi yang kita jawab dari yang disampaikan SKPD kita sampaikan ke BPK atau misalnya itu ya, itu berjenjang penindaklanjutannya. Jadi kemungkinan bertambah itu ada, Bu. Jadi sementara info yang kami terima berdasarkan berita acara yang kami terima bahwa angkanya segitu. Untuk temuan khusus terkait dengan eksternal. Nah, itu jadi cuman tidak serta-merta meningkat gitu, Bu. Karena pertama hasil dari kata beliau berbicara hati ke hati, Bu. Jadi beliau sering ikut ke SKPD, ikut DES, ikut rekon, kita fasilitasi semua terkait dengan gimana sih cara menindaklanjutinya. Kemungkinan ya terkait dengan temuan-temuan yang lama kan biasanya kami belum paham sama sekali kadang, Bu. Jadi ada wacana, ada rencana, dan kita sampaikan, beliau ACC. Ya udah teruskan, lanjutkan, kita komunikasi dengan yang pihak terkait. Akhirnya alhamdulillah, Bu. Mungkin ada malah temuan yang dari tahun 2006, Bu. Iya, nah itu tadi yang ingin saya tanyakan, Pak Alfian. Ada sebagian pendapat begitu, ketika temuan itu sudah berumur lama begitu, ada terkesan kayak di PTS-kan gitu, karena tidak ditindaklanjuti. Nah, apakah itu memang ada batas waktu dari temuan itu, atau memang karena sesuatu hal yang sehingga temuan itu belum artinya kan belum ditindaklanjuti, tapi pasti akan ditindaklanjuti. Siap. Ini terkait dengan temuan ada dua ya, Bu ya. Pernah terkait dengan administrasi dan keuangan. Betul. Kalau administrasi itu kan ya insya Allah bisa dituntaskan, bisa diselesaikan dengan cara terus kita berkomunikasi, Bu. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang terkait ya paham dengan temuan itu, yang memeriksa, yang tahu dengan temuan itu, dan terutama ya kita terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim pemeriksanya. Nah, contoh yang saya sebutkan tadi di 2006, Bu. 2006 itu lama memang. Dan alhamdulillah selesai, Bu. Karena kita sering komunikasi, koordinasi. Dokumen-dokumen akhirnya kita dikasih karena proaktif kita jemput bola. Pertama dari pihak pemeriksa, mereka memfasilitasi, dan yang kedua 19 tahun ya. Iya. Dan SKPD-nya pun siap melaksanakan, Bu. Nah, mungkin satu, komunikasi tetap terus dilaksanakan, komunikasinya terus tetap lancar. Intinya kita sama terbuka terkait dengan temuan, terkait dengan tindak lanjut apapun yang disampaikan SKPD akan kita teruskan ke yang melakukan pemeriksaan. Nanti feedbacknya akan kita sampaikan ke SKPD supaya jelas ini tuntas, ini belum karena apa, ini belum sesuai karena apa. Itu yang ini. Pak Alfian, bagaimana inspektorat sendiri melihat bahwa sebuah temuan ini yang harus segera ditindaklanjuti, ini yang bisa kita tunda dulu atau bagaimana? Terkait dengan temuan tidak ada istilah ditunda, Bu. Segera selesaikan. Baik itu temuan keuangan dan administrasi. Karena memang sesuai dengan aturan bahwa izin terkait dengan temuan BPK misalnya itu kan sudah ada Undang-Undang 15 2004 bahwa itu ditindaklanjuti, dijawab dan diselesaikan. Apakah maksud saya begini? Apakah karena ada beberapa misalnya temuan kita yang berkaitan dengan administrasi, lalu ada temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan keuangan begitu. Nah, sehingga apalagi misalnya ini terindikasi cukup besar penyimpangannya begitu. Nah, apakah dengan kriteria seperti ini pihak inspektorat mendahulukan atau memprioritaskan untuk melakukan pemeriksaan penyelesaian terhadap hal-hal seperti ini? Kalau kami sendiri, Bu, izin kami kan dievaluasi dan pelaporan. Kami tuh izin debt kolektornya, Bu. Maksudnya LHP terbit baik dari inspektorat atau dari BPK, kami tukang tagih. Bahasa kasarnya tukang tagih lah. Jadi apapun terkait dengan LHP itu kami ingatkan terus sampai temuan itu selesai, sampai temuan itu tuntas. Begitu. Karena sesuai itu harus tuntas, bukan sesuai karena terkait dengan tindak lanjutnya dan rekomendasinya, tapi tuntas semua terkait dengan
temuan keuangan dan administrasinya. Maksud saya begini Pak, karena kan tadi seperti disampaikan oleh Pak Inspektur kan, waktu kita terbatas katanya Mbak Ayu, SDM kita juga terbatas begitu. Sedangkan mungkin temuan kita mungkin secara secara administrasi, secara keuangan, secara pelaksanaan itu banyak. Nah, sehingga inspektorat melakukan screening gitu ya. Iya, daftar gitu yang mana yang harus kita dahulukan atau apa. Apakah ada seperti itu atau memang bagaimana begitu sistemnya? Ada Bu, kita punya matrik tersendiri terkait dengan temuan itu, matrik, dan itu sudah kita susun per SKPD. Kalau misalnya di temuan di kecamatan itu per desa, dan itu sering kita lakukan sering kita lakukan rekon, sering kita lakukan komunikasi, sampai kami terbaru itu untuk izin desa itu ada penghargaan Bu, penghargaan bahwa desa-desa yang sudah dianggap tuntas dan selesai cepat itu ada penghargaannya. Terus terkait dengan temuan eksternal sendiri, kita memang ada beberapa strategi Bu, dan kebetulan arahan dari Pak Inspektur bahwa jangan putus komunikasi. Artinya apapun yang mereka sampaikan, yang mereka sampaikan, baik itu tindak lanjut yang belum laporan atau belum terjadi begitu ya, hanya ada terindikasi. Jadi terus kita komunikasikan dan sampaikan ke, kalau itu temuan terkait dengan eksternal, kita sampaikan ke eksternalnya. Nanti mereka feedback ulang. Karena pihak eksternal sendiri kadang apresiasi kita Bu, karena semenjak kami semua bertugas, itu capaian tindak lanjut yang kita sampaikan ke pihak eksternal itu lumayan angkanya besar semua Bu. Karena hasil kerja bukan kami, tapi SKPD yang menindaklanjutnya. Tindak lanjut yang disampaikan SKPD kita himpun, kita verifikasi. Kami cuma memverifikasi sih Bu. Tapi kalau yang penelaah itu yang melakukan pemeriksaan. Dalam artian kalau misalnya itu terkait dengan temuan BPK. Nanti hasil telaahan mereka itu kita kasihkan, sampaikan lagi dengan SKPD untuk ditindaklanjuti. Memang ada beberapa temuan yang dianggap tuntas, tapi ada sebagian temuan yang dianggap belum sesuai. Itu Bu. Baik, saya ke Pak Joko. Nah, betul sekali. Jadi gini ya. Mengingatkan kembali dulu pernah saya sampaikan. Jadi dalam proses pengawasan itu ada dua. Ada dua kategori gitu ya. Siap. Kata Pak Alpian tadi pengawas eksternal, katanya dari eksternal. Itu eksternal ini adalah pengawas yang nanti bisa bersentuhan dengan masalah hukum. Itu BPK, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, itu APH ini mereka adalah pengawas eksternal. Sedangkan kita ini APIP ya, APIP Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal Kemendagri, semua inspektorat kementerian itu adalah internal. Termasuk BPKP. Nah biasanya internal ini menekankan pada pola pembinaan. Nah makanya kata Pak Alpian tadi, kami mengharap Bu Nelly yang akan datang tuh kalau misalnya BPK selaku pengawas eksternal mereka juga terbuka. Kalau ada temuan sekian itu kalau misalnya bisa segera kita selesai, dan mereka akan pasti akan expose. Nah kalau misalnya itu memang argumentasi dari SKPD pas ya mereka bisa maklum. Tapi kalau misalnya enggak, segera selesaikan. Supaya apalagi jangan sampai terbit HP gitu. Apalagi misalnya hanya berkaitan dengan administrasi begitu. Betul, ya Pak ya. Yang administrasi ini kan bisa yang bisa di follow up gitu ya, bisa diperbaiki begitu. Jadi, seperti itu. Jadi kalau yang dibilang Pak Alpian eksternal berarti itu mungkin BPK, KPK atau Polisian atau Kejaksaan. Baik Pak Joko. Ini ada banyak pertanyaan juga dari masyarakat kita. Ya, selama ini dari waktu ke waktu begitu. Khususnya nih aparat di desa kita ya, di aparat desa itu selalu ada temuan-temuan penyimpangan, bahkan ini ada terjadi tindak pidana korupsi yang sampai ke pengadilan dan sebagainya begini. Nah, ini dengan pengawasan dari inspektorat sendiri ini seperti apa Pak? Sehingga bisa dan ada peluang untuk itu begitu. Jadi kami sebenarnya setiap kegiatan dulu ada MTP Manunggal Tutung Pandang, tapi ada sekarang kan Turdes. Kalau kita ada komunikasi dengan desa, kita akan sampaikan apa yang kita sampaikan di awal tadi. Tolong di desa itu kalau membikin perencanaan pembangunan dan pemerintahan dengan berdasarkan kebutuhan. Nah jadi dan kami membuka ruang untuk setiap ada konsultasi dan koordinasi kami supaya nanti jangan terlanjur salah. Betul. Nah kemudian
kita sebenarnya setiap kali sosialisasi selalu mengingatkan, tolong hati-hati begawi itu, jangan sampai malah nyalahi aturan. Kadang-kadang kita yang bujur aja kadang-kadang bisa ada yang kan kita pihak luar nih banyak. Betul. Ini khususnya beberapa wilayah Mbak Nelly yang baru selesai Pilkades itu ya. Ini rawan sekali. Betul. Kami sering dapat laporan dari mungkin dari pihak yang mungkin kalah itu ya. Itu melaporkan macam-macam. Jadi tolong kami sudah sampaikan beberapa kali untuk yang terpilih jadi kepala desa itu tolong dirangkul lah supaya jangan libatkan mereka untuk pembangunan di desa supaya jangan karena biasanya nang repot nih karena yang tidak terlibat ya karena merasa tidak dilibatkan ya, makanya sebaiknya lalu mencari-cari betul. Jadi kita harapkan kepala desa ini bisa merangkul bisa membawa semua lah untuk ikut serta. Tapi ya kadang-kadang mungkin ya unsur politik ini kita kadang-kadang sulit menjamah ke sana itu. Nah mudah-mudahan kita berharap ke depannya di desa ini jangan memaksakan kalau nggak ngerti. Konsultasi lah, koordinasi lah. Dari awal misalnya ya kita perencanaan seperti yang tadi sampaikan Mbak Ayu, Mbak Ina gitu ya. Betul. Artinya ini misalnya nih, ini kan yang banyak nih di Suara Rakyat nih Pak Joko. Soal pembelian bola lampu di desa gitu kan ya. Di dalam rekening kan ada bolehkah kepala desa nukarakan ya. Nah, kalau kita ragu-ragu itu salah satu contoh ya. Sebaiknya kita konsultasi ke inspektorat. Betul. Ya. Silakan. Inspektorat nanti akan mencarikan menelaah. Di mana nih bisa, bagaimana caranya begitu kan ya. Nah, seperti itu. Ya, itu salah satu contoh. Ya, jadi mulai dari perencanaan. Jangan sudah nukar bola lampunya 100, jangan nukar bola lampu sudah belum pasangi seberataan. Kelajuan pulang ya. Nah, itu yang perlu hati-hati kita perhatikan di dalam izin Pak Inspektor. Itu perhatikan dalam pembangunan kita di tanah laut. Jangan kita lakukan dulu segala sesuatu yang belum ada dasarnya. Betul. Apalagi ketika sudah dilakukan saat mau pembayaran baru konsul. Nah, padahal sudah selesai kegiatan. Kalau ada masalah gitu. Itu tadi salah satu contohnya. Kita maklum Pak Inspektur, kepala desa, aparat desa ini tuntutannya banyak sekali Pak, tuntutan dari masyarakat kita ya. Apalagi kalau misalnya masyarakat itu kan taunya anggaran desa kan ber-MM gitu ya. Jadi sehingga masyarakat kita ini berlomba-lomba menuntut segala macam, segala fasilitas, segala kenyamanan di desa itu. Nah, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kita realisasi karena berkaitan dengan aturan. Nah, tapi mau tidak mau kayaknya kita masyarakat menuntut harus direalisasi begitu. Itu pentingnya transparan. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus komunikasikan dengan inspektorat. Transparannya kepada masyarakat tadi juga. Bu Nelly. Jadi kan tadi masyarakat perlunya apa? Jadi saat musrenbang des itu juga harusnya disampaikan. Semestinya mestinya seperti itu. Ya, ada mekanismenya. Ada macam-macam aturan yang harus kita patuhi, yang harus kita lewati begitu. Oke, baik, kita tidak terasa ya. Kita ke suara pendengar. Ada pendengar kita bernama Ijai di Tampang. Oke, selamat pagi Pak Ijai di Tampang. Petakun Pang Pak, di mana aja gerang celah-celah bisa korupsi di pemerintahan desa tuh Pak. Nah, yang bisa menjerat perangkat atau kadesnya. Oke. Mau dijawab satu-satu? Tapapannya atau dirapel. Jadi mungkin nanti ditambahkan Bu Ayu ya. Jadi kami justru tidak tahu celah-celah itu apa, itu nggak paham ya. Tapi yang jelas kita sebenarnya mengharapkan semua kegiatan pembangunan dan kegiatan pemerintahan itu dilaksanakan sesuai dengan aturan. Jadi kalau yang sesuai aturan itu kan ada celah sebenarnya. Ya. Itu oknum. Jadi kaduslah mencari-cari celah seperti itu. Jadi laksanakanlah program kegiatan itu sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kadang lagi celah-celah yang macam-macam. Justru kalau mencari celah-celah itu Bu Nelly nanti akan berakibat jadi masalah kan seperti itu. Tambahkan Bu Ayu. Izin bagaimana Mbak Ayu? Mencari celah nih bagaimana? Adakah memang celahnya? Tetapi tadi kita lihat dulu nih, ini dari sisi kebaikan atau dari sisi kita ingin menyalahkan seseorang, ini beda ya. Tapi yang namanya niat
Niat itu kan memang kembali lagi ke masing-masing. Iya. Makanya tadi Iya, saya iya, bilang tata kelolanya kepada sudah individu, baik pada ya. individunya. Tata Oke. kelolanya sudah baik seperti yang disampaikan oleh Pak Joko. Ini tidak ada peluang sih sebetulnya, Iya, 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 tapi iya. risiko pasti akan ada. Oke. Nah, celah itu di semua tahapan Itu pasti ada dari ya. orang individunya itu Iya, iya, yang iya, namanya iya. kecerdasan manusia. Iya, kan, betul Ustaz. sekali, Dari, iya. yang tadi dari perencanaan, musrenbangdes kita juga tahu ya tidak dilaksanakan. Itu juga bisa, itu bisa jadi celah. Nah, itu juga bisa jadi. Iya, Kemudian iya. usulan-usulan masyarakat itu hanya sekedar sebagai pemanis di dalam pelengkapan dokumen, Ya, tetapi ternyata atau misalnya merealisasi usulan-usulan dengan ada maksud-maksud tertentu begitu ya. Yang pasti markup harga ya. Ya, Nah, markup harga. anggaran, Oke, anggaran itu oke, juga sangat. oke, Terus kemudian tidak kesesuaiannya volume, artinya volume dan yang mutu. semestinya 9 gitu ya. Ya. 8,5. Betul. Oke. Bahkan yang paling parah Mm-mm. adanya pengadaan fiktif. Ya. Tapi tidak hanya pengadaan, tetapi juga kadang honor, mohon maaf ya, kadang-kadang honor-honor bagi para di desa ini desa ya, Ya. honor-honor untuk tim-tim ya yang ada di desa itu yang harusnya juga sudah kadang-kadang dari beberapa kali temuan kita itu tidak dibayarkan ataupun tidak sesuai. Mungkin ada tambahan begini. Dari pemeriksaan reguler. Oke. Yang reguler biasanya kita kedengaran nggak ya? Kedengaran, ya. Kalau reguler biasanya kita yang banyak itu perjalanan dinas. Oh. Itu kadang-kadang kita bisa menemukan, ya bisalah. Mungkin ini bisa sebuka ya izin. Maaf itu kalau misalnya ada kawan-kawan misalnya di desa atau di SKPD itu misalnya di ST-nya bertiga. Tapi yang tulak berdua aja. Misalnya kayak gitu. Iya. Nah, Oke. jadi kayak gimana ya? Harusnya itu ada sebenarnya itu pengendalian kembali internalnya. lagi ke SKPD-nya, ke pimpinan SKPD. Iya. Di situ tadi yang disebutkan oleh Mbak Ayu Iya. tadi komitmen kuat ya dari Iya, pimpinan komitmen- begitu, iya. komitmen utama itu Karena dari kan nanti yang pimpinan. ngasih surat tugas kan pimpinan ya. Benar, seperti itu. Pak, tulaknya 3 aja Pak lah. Iya, Nah, tapi minta di SPPD 4 Pak lah. Nah, iya. Kalau misalnya pimpinannya komitmen buat jangan saya nanti nggak bisa aja Pak yang nah, artinya kan itu komitmen dari pimpinan. Bu Nelly ini mantan ASN. Jadi Suka dan duka Pak. Dari ini mulai curhat aja. Iya, betul. mulai dari diri sendiri. Jadi kita komit walaupun misalnya ada peluang untuk itu. Sebenarnya semuanya tadi sebutkan Mbak Ayu tadi kan selalu ada celah gitu ya. Pak Ijai selalu ada celah dimanapun ya tergantung daripada individu masing-masing ya. Apakah ingin menggunakan celah ini atau bagaimana begitu? Padahal tata kelolanya seperti Sudah sebutkan, iya, sudah Tapi yang bagus. benar sebenarnya tidak ada celah, Bu. Ya, sebenarnya memang tidak ada celah tapi kalau Harus tidak ada dicari kan celah. kalau Tapi individunya yang itulah mencari tadi celah. kata Bu Ayu, orang nih makin canggih sekarang. Iya, Lalu itu malah dia. celah, weh. Lalu malah celah sorangan. Iya, nah itu. Ya tadi itu tata ya. kelolanya sudah bagus sebetulnya. Oke, seperti itu ya Pak Ijai. Ya sebenarnya secara administrasi, secara aturan itu kita sudah menyusun sedemikian rupa ya sehingga kita perketat tidak ada celah sebenarnya. Tapi namanya manusia nih Pak Ijai selalu mencari-cari percelahan begitu ya. Nah, Istilah baru nih, percelahan. iya, selalu Ada mencari kosakata baru. Tadi kan pencerahan ini. Iya. Pencelahan gitu lah ya sehingga selalu ada kalau dicari-cari begitu ya mulai dari pengadaan tadi ya kemudian juga honor-honor seperti disebutnya oleh Bu Ayu kemudian juga markup harga dan sebagainya banyak sebenarnya celah-celahnya Pak Ijai kalau kita mau mencari celahnya itu ya nah seperti itu niatnya mencari celah. iya seperti itu ya tapi kalau mengikuti aturan yang sudah ditentukan Nggak ada celah. tidak ada celah ya seperti itu oke baik kita ke penanya kedua. Selamat pagi Pak Suryadi di Plehari. Ya, bagaimana misalnya dengan Kades yang kurang mengerti teknis dan aturan penggunaan anggaran sehingga terjadi kasus padahal hanya kesalahan teknis saja. Bisa dijawab Pak Joko atau Bu Ayu atau Mbak Ina atau Saya buka dulu ya. Oke, Jadi, silakan. Sebenarnya kami dari inspektor ini sangat kooperatif. Jadi sejak awal tuh kami sosialisasikan. Oke. Kalau sampean belum mengerti konsultasi. Datang ke tempat kami berkonsultasi, berkoordinasi. Karena setiap desa itu ada irban yang tempat koordinasi dan tempat pembinaan. Oke. Di situ konsultasi. Jadi jangan memaksakan. Nah,
ini sudah konsekuensi. Kalau seseorang sudah memang mengambil amanah sebagai pimpinan di desa, dia tuh seharusnya harus memahami bahwa dia tuh ditugaskan untuk membangun desa, untuk kepentingan masyarakat desa. Itu harus disadari dan itu harus yang teratas. Itu menjadi dasar. Harus paham prinsip-prinsip pembangunan. Jadi jangan memikirkan kepentingan sendiri. Itu dia. Jadi kalau sudah ditugaskan, dipercaya oleh warga masyarakat sebagai kepala desa, ya tanggung jawablah sebagai kepala desa. Jangan ada berpikir gitu ya, artinya ingin melakukan sesuatu yang tidak untuk kepentingan masyarakat, kepentingan warga. Semua, insya Allah kalau kepala desa punya mindset, punya keinginan seperti itu, lu yakinlah masyarakat pasti akan mendukung. Ini kadang-kadang ya kita maklum lah, makanya kita sering mengingatkan untuk semua kepala desa, tolonglah dalam melaksanakan kegiatan itu sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, rangkul semua warga masyarakat. Kemudian juga kita berharap di desa tuh sesuai dengan kebutuhan membangun itu, jangan sesuai keinginan. Jadi kalau misalnya ada yang sesuai keinginan kada terpakai, ini yang jadi celah, nanti ada ribut, ada demo, lain sebagainya. Kami sering menerima itu, Bu Mbak Nelly. Nah, satu hal lagi perlu kami sampaikan dengan kawan-kawan kepala desa ini ya. Jadi kami tuh banyak juga dapat pengaduan, tapi kami juga tidak buru-buru gitu ya. Inspektorat tuh sangat berhati-hati. Teliti teliti. Karena kita kalau ada apa buktinya, kita apa saksinya, kan seperti itu. Jadi tidak serta-merta ya. Betul. Kami kada pengen ini jadi fitnah akhirnya. Betul. Nah, jadi fitnah. Makanya atau misalnya nanti buang-buang waktu kita memeriksa, ternyata ini tidak terjadi gitu ya. Dan tidak berapa kali kami melihat pengaduan itu cuma sekadar melampiaskan hatinya. Jadi kasihan, kadang-kadang yang diadukan belum tentu juga melakukan itu. Tapi insya Allah setiap ada pengaduan, ada tanggapan warga akan kita tindak lanjuti. Oke. Baik. Siap, silahkan. Izin Pak Inspektur. Terkait dengan kepala desa, kita kan yang sering kita temui, kalau kepala desanya kan biasanya baru itu. Jadi dia memang tidak paham karena baru tadi kan. Tapi mungkin seperti Pak Inspektur bilang, memang ya karena sudah diambil amanah ya, mengambil amanah untuk menjadi kepala desa, ya kalau memang harus terima. Kalau itu sudah mahakuni ya mau kada mau. Pada saat beliau dilantik itu dianggap sudah paham, seperti itu kan. Kalau aturannya. Tetapi ada hal misalnya terkait dengan teknis kegiatan pertanggungjawaban, pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa itu beliau memang tidak paham. Tetapi pada saat kita melakukan pemeriksaan kan memang sudah ada pembagiannya. Dia dibantu oleh sekretaris desa, juga dibantu oleh kaur-kaur, terus juga pelaksana kegiatannya juga sudah ada. Jadi semuanya itu di bawah kepemimpinan dari kepala desa. Memang nanti pertanggungjawabannya akan sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing. Tetapi secara keseluruhan tanggung jawabnya ada di kepala desa. Nah, kami selalu meminta, selalu mengingatkan kepala desa, Pak, ini semua tanggung jawab ini, apapun kesalahan anak buah pian, gitu ya, sekretaris desa, kaur-kaur itu semuanya ada tanggung jawab pian. Nah, kalau misalnya beliau tidak merasa kompeten untuk beliau bisa menanyakan ke kami atau minta diperiksa. Bisa minta diperiksa. Minta request ya. Iya, Bu, tolong minta. Kami selalu, kalaupun misalnya tidak bisa kita masukkan ya Pak ya di dalam PKPT atau apa, kalau misalnya ada perintah dari permintaan, terus ada perintah dari Pak Inspektur, pasti kami selipkan di antara kegiatan program kegiatan kami itu. Jadi supaya benar-benar meyakinkan supaya dan sudah tahu tidak ada yang disalahkan. Tidak ada yang disalahkan. Kami sudah minta semalam diperiksa, kami sudah minta dibina, tapi ternyata Inspektorat tidak ada waktu. Nah, sehingga terjadi sebuah ini. Kalau itu kami pasti akan tetap laksanakan. Walaupun tidak di Pak Inspektur selama ini tidak di PKPT, tetap kami laksanakan kalau sudah ada perintah dari Pak Inspektur. Tadi ada tambahan tahun ini kita semakin bagus sudah ya. Memang kita mengagendakan untuk pemeriksaan per desa itu terbatas. Kita maklum juga ya Pak Inspektur, desa begitu kita banyak. Kita ada 130 desa, 5 kelurahan.
130 desa itu setahun kami ini paling maksimal 25 desa. Ya. Tapi tahun sekarang itu sudah bekerja keras ya. Ini tahun 2025 kami ada kegiatan monitoring. Itu hampir semua desa ya. Semua desa, Pak. Semua desa kami monitoring. Paling kadang ada deteksi dini. Ya, betul. Nah, itu dia ya, ketika terjadi deteksi dini ada bayang-bayangan celah gitu ya. Nah, kita bisa meluruskan gitu ya. Nah, tapi kalau parah lanjut pemeriksaan. Ya, kalau parah lanjut ya. Tapi juga perannya dari APIP Inspektorat tidak sekedar pemeriksaan ya Bu Ina, tadi tidak ada pembinaan dan kalau si desa tidak hanya kades ya, SKPD juga kalau memang memerlukan kita pembinaan gitu ya, atau menjadikan kita misalnya kayak mau meminta narasumber konsultasi gitu, teman-teman juga di Inspektorat bersedia kok. Iya, cuman harus antri ya Mbak Ina ya. Juga banyak yang memakai lawantian ya. Kalau misalnya datang, Bu, kami mau konsultasi prioritas. Jadi kami taruh dulu deh kegiatan yang bagus. Udah langsung supaya kan ini mereka kan selalu ready to use. Kalau sudah terjadi kasus bagaimana Bu? Help me-nya untuk kadesnya. Nah, ini Bu Ayu nih, Irbansus yang jawab itu. Kalau sudah terjadi kasus, kita sebetulnya hanya sekadar minta kejujurannya mereka sih. Supaya menjadi hal yang meringankan. Karena kebanyakan hal yang meringankan, karena kebanyakan kasus yang terjadi malah saling lempar dan atau ngotot gitu ya, ngotot tidak mau mereka. Tapi secara kita lihat di lapangan ya memang tadi adanya fiktif itu memang kejadian seperti itu. Oke, begitu ya Pak Suryadi. Artinya ketika terhadap kepala desa yang tadi disebutkan oleh Bu Ina baru, Mbak Ayu tidak mengerti dengan teknis. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Inspektur, pelajari aturan gitu ya, karena kita kan sudah diamanahi jadi kepala desa, kita sudah menghakuni, sudah menyanggupi begitu, maka kita harus resikonya kita harus mempelajari aturan-aturan seperti apa begitu. Ketika kita mengerti dengan pelajaran itu, maka konsultasilah kepada SKPD atau lembaga yang berkompeten. SKPD teknik dan seperti juga itu ya. Jadi kita sudah melakukan upaya. Kalaupun kita sudah melakukan upaya itu kita tersalah juga, artinya kan itu sudah ada hal yang meringankan bagi kita ya. Seperti itu ya. Oke. Baik, yang ketiga ada rekan Fahri di Plehari. Selamat pagi Pak Fahri di Plehari ya. Sampai di mana dan sejauh mana kasus yang diduga penyimpangan anggaran di data Inspektorat hingga sampai ke ranah KPK? Urang awam nah betakun maapai. Nah, sudah. Yang menjawab Pak Inspektur silahkan. Baik, jadi begini. Terima kasih siapa tadi? Pak Fahri. Pak Fahri, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jadi kami selama ini kan kita sebelum sampaikan tadi ada pengawas internal dan eksternal. Yang mengawasi kita tuh biasanya selama ini BPK. Nah, kalau KPK ini biasanya ada hal tertentu yang memang mereka yang kalau sudah turun yang divisi penindakan gitu ya, yang bagian penindakan itu nggak mau mereka langsung turun tangan. Tapi ini biasanya malah sudah proses panjang, sudah proses pengamatan yang lama. Selama ini yang dilakukan di daerah itu adalah melakukan monitoring tadi MCP tadi. Jadi monitoring center prevention itu upaya-upaya kita untuk mencegah terjadinya korupsi. Nah, kalau memang sudah terjadi itu tadi kalau memang hasil audit dari KPK kan sudah banyak data gitu ya. Itu biasanya mereka kan ada OTT seperti itu. Kalau selama ini yang kita lakukan kalau misalnya ada temuan-temuan BPK ya, bukan KPK. BPK itu kita akan segera komunikasi dengan SKPD yang menjadi temuan. Nah, kalau memang itu harus dikembalikan, khususnya keuangan, itu segera kita minta. Itu tugasnya Pak Alpian sebagai debt collector, segera menyelesaikan itu. Harus canggih ya Pak Alpian. Harus segera selesai karena hasil kajian dan hasil pemeriksaan BPK itu temuan, artinya ada penyimpangan di situ. Kalau tidak ada penyimpangan, tidak ada harapan jadi temuan. Ulun yakin seperti itulah. Nah, makanya kalau memang terjadi seperti itu, Pak. Artinya sudah diduga nih Pak Inspektur, diduga adanya penyimpangan anggaran. Nah, dan juga sudah didata oleh Inspektorat nih, katanya yang sudah laporan atau data-data yang diduga terjadi penyimpangan. Nah, dalam kondisi seperti ini Inspektorat sendiri menindaklanjuti atau menangani dari kasus ini dengan tahapan-tahapan apa begitu Pak? Jadi begini Mbak Nelly ya, dalam kegiatan pemeriksaan kita di SKPD selama ini itu kan sudah diperiksa oleh BPK. Nah, kan mereka tuh setiap tahun audit LKPD. Laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, makanya kami ini kan bagian dari runtutan BPK, terus
kita di daerah ini ada inspektorat seperti itu. Nah, kalau memang ada temuan-temuan BPK, biasanya dilanjutkan ke kami ini apa? Ada rekomendasi. Inspektorat ini perdalam. Inspektorat ini lanjutkan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mengulang kembali pemeriksaan dari BPK kan rasanya iya betul. Karena mungkin jeruk makan jeruk, apalagi mereka tuh sebagai orang senior dari iya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau terjadi penyimpangan misalnya ada temuan dari BPK, kami akan koordinasikan komunikasi dengan SKPD, segera selesaikan. Kalau bisa diselesaikan nanti Bu Ai yang turun komunikasi dengan pihak APH. Gitu. Oke. Kalau begini Pak Joko, kita memperjelas aja begitu. Terlepas dari temuan BPK, misalnya nih ada laporan dari masyarakat, ada laporan dari LSM atau apa begitu, masuk ke inspektorat, diduga adanya penyimpangan pada sebuah kegiatan. Untuk menindaklanjuti laporan itu sendiri, apa tahapan yang dilakukan oleh inspektorat, Pak? Apakah langsung memanggil yang bersangkutan atau memanggil pelapor atau bagaimana begitu penanganannya? Jadi begini, Mbak Nel, semuanya itu ada prosedur. Jadi begini, inspektorat itu akan menerima semua pengaduan, silahkan. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan berupa pengaduan. Kami ini kan ada beberapa wilayah irban nih. Siap. Jadi kalau pengaduan itu di SKPD, berarti kan irban pembinanya, koordinasinya di irban mana itu? Biasanya dari Kominfo nanti di irban 2 gitu ya, atau irban 3. Nah, itu koordinasi ke situ dulu. Nah kemudian biasanya kami itu dalam menanggapi suatu pengaduan tuh cermat. Kami kadang ingin jadi fitnah nanti. Betul jadi sekali, kalau ingin mengadukan sesuatu, tolong didukung oleh data-data dan fakta ya seperti itu, didukung seperti itu. Kalau memang itu terbukti, nanti Bu Ayu yang koordinasi dengan pihak APH, gitu seperti itu. Jadi Irbansus yang akan turun. Ya, artinya di dalam kita tadi pengaduan kata Bapak bukan subjektif. Artinya bukan karena sakit hati seseorang. Iya. Tetapi karena betul-betul fakta di lapangan mengatakan seperti itu. Iya, makanya tadi harus didukung dengan fakta dan bukti. Fakta itu berarti dengan bukti. Iya. Jadi kami tadi ketika pengaduan datang tuh kita telaah ya Pak bahwa menganalisa kita analisa pengaduannya sudah memenuhi syarat belum? Sebetulnya kalau di dalam tempat kita di dalam audit gitu ya, di dalam ini di APIP itu ketika pengaduan itu maka harus memenuhi yang namanya 5W2H gitu kan, atau minimalnya 3W 1H. Yang pastinya itu adalah kapan, apa-apanya dulu ya, what-nya dulu apa, kapan, kemudian di mana, dan yang pasti dan pasti juga harus ada how-nya itu bagaimana itu kejadiannya. Nah, itu juga harus tahu. Tapi kalau hanya sekedar saya curiga atau misalnya begini, kami mencurigai begitu kan, kami mencurigai adanya misalnya penyimpangan dana berkaitan dengan ini begitu. Hanya sekedar seperti itu. Ya, nah ini terhadap laporan yang seperti ini begitu. Inspektorat sendiri menindaklanjutinya seperti apa? Sejauh mana? Kalau seperti itu kami biasanya kepada si pelapor misalnya dia memang bisa diajak komunikasi gitu itu maksud saya, diajak komunikasi, maka kami mintakan adalah bukti. Artinya dilengkapi di bukti, tolong bukti dan kronologis yang Anda ketahui, kemudian laporan ke kami baru kami tindak lanjuti. Tapi kalau dia tidak ada feedback balik, ya sudah, artinya laporan Anda tidak bisa kami tidak bisa kita tindak lanjuti begitu ya, karena tidak memenuhi syarat ya untuk ditindaklanjuti ya. Nah, jadi seperti itu Pak Fahmi di Plehari. Artinya sampai saat ini segala dugaan-dugaan penyimpangan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Inspektur di awal tadi. Tahun ini kita sudah menyelesaikan berbagai dugaan tindakan penyimpangan yang sudah mencapai 80 berapa kasus begitu yang sudah selesai, 80% ya dari tahun kemarin yang hanya 60 sekian persen gitu. Nah, ini adalah sebuah upaya ya peningkatan yang tadi disampaikan sejauh mana begitu ya, sejauh ini begitu, seperti itu ya. Jadi kita berharap juga kepada masyarakat yang lembaga atau LSM yang memberikan pengaduan kepada inspektorat
harusnya disertai dengan bukti atau data dukung yang dapat meyakinkan, paling tidak meyakinkan di awal begitu ya, sehingga inspektorat dapat menindaklanjuti. Dan satu lagi juga kepada pelapor, kita harapkan bisa diajak komunikasi, jangan baratnya sekedar lapor aja belum timbai laporan. Nah, jangan lempar batu sembunyi tangan. Nah, itu dia yang kita harapkan. Ya, kebanyakan kita seperti itu ya. Tapi dan jangan khawatir kan ya Pak Inspektur, pelapor akan dilindungi kan ya Pak ya? Insya Allah. Nah, itu dia. Jadi jangan takut ya, jangan takut. Kalau kita memang benar-benar meyakini, ayo kita berkonsultasi. Ya, sehingga memudahkan juga tugas-tugas dan pekerjaan dari inspektorat ya, seperti itu. Asik nih. Iya, tidak terasa ternyata. Mau demo katanya Bu. Iya kasih katanya, tapi sampai ini belum ada informasi lanjut. Bonnya pasti molor juga ya. Baik, sayang sekali ya kita ternyata setelah kita sadar kita sudah berada di zona waktu terlewatkan begitu, terlewatkan dari waktu yang sebenarnya. Iya, dan memang pemeriksaan ini sangat penting dan juga ini memang harus dibicarakan dari sisi tahapan awalnya ya, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi dan lain sebagainya. Dan ini juga berkaitan dengan seperti disampaikan tadi, celah-celah yang dicari-cari itu ya, dicari-cari akan ketemu nanti celahnya seperti itu. Rawan sekali ya pemeriksaan yang harus kita adakan, baik itu di SKPD, lembaga, sampai kepada aparat-aparat desa ya Pak ya. Izin Baik Bu Nelly boleh. Ini udah mau selesai ya? Iya. Ada mau closing sedikit aja, nggak ini saya nggak closing tapi ada informasi dikit baik, aja iya, terkait karena tadi ada bebas transparan dan bebas korupsi. Ingin menyampaikan saja kepada para pejabat yang ada di Kabupaten Tanah Laut, jangan lupa untuk melakukan pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN karena ini sudah waktunya nih. Iya. Jadi betul. Salah satu yang wajib ya, karena itu salah satu. Biasanya Desember ya Mbak Ayu? Enggak, sampai Maret, 31 Maret. Oh iya, betul. 31 Maret. Dan untuk yang ASN lainnya itu cukup dengan SPT saja, dengan pelaporan SPT. Mungkin itu saja. Oke. Baik. Sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, tapi saya masih pengen minta closing nih dari Pak Inspektur. Sekaligus juga nih kata-kata pemungkas karena akan mengakhiri masa tugas. Oke, baik, terima kasih, ini yang saya tunggu Bu. Siap. Mbak Nelly. Jadi diberi kesempatan Inspektur untuk talkshow di Tuntung Pandan FM ini, dan ini kalau silaturahmi tetap aja ya. Tapi yang jelas ini momen yang sangat bagus. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman di inspektorat, kemudian seluruh SKPD yang selama ini sudah bermitra dengan inspektorat, dan seluruh wilayah termasuk para kepala desa dan juga perangkat desa, BPD juga yang selama ini sudah bekerja sama dengan baik. Dan Ulun juga secara pribadi memohon maaf kalau seandainya selama ini mungkin ada hal yang kada nyaman atau kada enak lah. Tapi kami terus terang selama ini berniat adalah untuk bagaimana Tanah Laut itu semakin hari itu semakin bagus dan semakin baik lah, seperti itu. Jadi tujuan kita terus memberikan pendampingan, terus memberikan dukungan supaya pembangunan di Kabupaten Tanah Laut semakin hari itu semakin meningkat. Jadi itu harapan kami, dan kami sekali lagi mohon maaf apabila tidak bisa memenuhi semua keinginan baik itu masyarakat, kawan-kawan di SKPD. Kami mohon maaf karena sebagai manusia kan kita terbatas juga Mbak Nelly, tapi kami selama ini sudah mengusahakan. Dan Ulun terus terang tadi Ulun sampaikan di inspektoratnya hampir 3 tahun bertugas, diakhiri dengan gimanis. Ibarat menyisir tuh nang terakhir ini haruan setengah kilo lebih. Mantap tuh Bang. Ya, jadi hampir semua indikator yang menjadi keberhasilan di inspektorat bisa kita capai dan prosesnya bagus. Dan itu berkat dukungan semua SKPD, dan alhamdulillah mudah-mudahan lah ini Ulun sebagai muslim mengharap ini husnul khotimah di dunia gitu nah. Jadi mendapatkan seperti itu. Jadi mudah-mudahan di akhirat kayak itu juga itu nah. Jadi tapi ini tidak memutus silaturahmi. Silakan, artinya kawan-kawan baik masyarakat siapapun yang selama ini sudah terjalin silaturahmi, oke, terus lanjut. Jadi tidak dengan berakhirnya, karena TMT-nya belum 1 Februari sudah pernah tugas,
Jadi nanti 1 Februari itu sudah kada turun lagi. Nah, talk show terakhir mungkin di sini Bu ya. makanya dulu, wah ini harus hadir ini. Sekalian pamitan gitu ya, pamitan. Selamat ketemu lagi di Punjunan kan itu. Ulun ini hobinya munjun nembak burung, jadi mungkin melanjutkan hobi yang baru gitu. Oke, baik. Jadi sekali lagi terima kasih banyak dan tadi sudah kita bahas cukup banyak yang kita bahas dan itu salah satu upaya kita untuk tetap memberikan dukungan dan pendampingan di Kabupaten Tanah Laut ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa. Edisi hari ini Kamis 16 Januari 2025. Terima kasih Pak Joko atas kebersamaannya, Mbak Ayu dan juga Mbak Ina serta Pak Alpian. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini dapat memberikan pencerahan dan terus dapat meminimalisir segala bentuk kesalahan dan penyimpangan dari pelaksanaan pembangunan kita di Kabupaten Tanah Laut mencapai pembangunan yang transparan dan bebas korupsi. Saya minta maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan di hati dan semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan.